Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau itu mengatakan ada arba. Bagi kita ada 4 yang disebut masalah-masalah yang bermanfaat. Jadi kalau orang yang sunnah wal jamaah, sunnahnya aja jadi manfaat, bagaimana yang wajib begitu. Ini kita semua lagi melaksanakan sunnah muakkad. Kelihatannya sunnahnya cuma hanya jikalau dilakukan dia mendapat pahala, nggak dilakukan dia nggak dosa. Kelihatannya. Tapi karena dia mampu dirinya, dia mau melangkahkan kakinya karena dia itu adalah orang yang ahlus sunnah wal jamaah, menjadi muakkad. Begitu, ya. Menurut paham daripada ahlus sunnah wal jamaah, insyaallah kita akan menjadi berkah di dalam ya kebaikan-kebaikan. Ya itu tadi semata-mata membaca ya dari kalimat-kalimat tahlil itu sebenarnya apa? Ya, ini adalah ada kaitannya untuk menjadikan kita keberhasilan di dalam hidup. Kenapa? Karena doa di dunia ini, doa yang paling tertinggi minta selamat bukan dirinya sendiri, wali jami'il mu'minin wal itu hebatnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, diri-diri aja. Apa kata dia? Wasilah nggak penting. Apaan itu wasilah? Apa? Tawassul. Minta langsung sama Allah. Udah beres. Syirik bid'ah. Apa lagi itu? Apa lagi? Syirik bid'ah. Apa lagi? Agak buku-lagu. Kafir. Ya, macam-macam bentuknya. Ya. Sebagaimana itu tersebut di dalam kitab-kitabnya Salafi. Ya, artinya orang-orang yang mau belajar kitab kuning. Ya. Orang yang nggak mau belajar kitab kuning itu bukan orang Salafi, makanya orang itu dia selalu bisanya merotes. Ya. Di sini kita kudu tahu 4 ya. Yang kita baca maulid itu namanya apa? Tawasul. Ya. Tawasul itu ada nggak sih sebenarnya di Al-Qur'annya? Ada. Nggak sembarangan kita ahlus sunnah wal jamaah itu munakol. Tahu munakol? Orang Betawi hebat ya. Munakol, jago banget Betawi kalau cara-cara berpaling ilmu tasrifnya. Asal katanya kola dia pindahin. Munakol, mimnya tempat, alatnya yang buat pindahin. Nah begitu orang Betawi, bagaimana cara pindahin secara bahasa Arab dia punya dikasih bahasa Betawi. Kalau gua, kalau engkau, ya kalau gua ana, kalau engkau anta. Kola pakai takor, akhirnya gua takor. Oh begitu, jago kan? Ya, paling jago orang Betawi cara bikin ahli tasrifnya. Taknya adalah engkau, kolanya dipindahin, munakol, takor, pindahin di batu tuh, begitu. Ama yang disebut huruf penyakit, huruf penyakit apaan? Huruf ya. Ya, huruf ya. Kalau saya mau menyebut engkau, jadi tak tuh di depannya. Tak maya apa berarti? Tai. Jago ya. Kalau anak kita rubuh mulu, tidur mulu, dikatakan apa itu kata orang Betawi? Tai lo, gitu ya, loh, maaf tuh. Ya, aneh kagak jorok ya. Itu orang Betawi jago betul. Betul gak tuh? Oh, Betawi hebat-hebat kalau ilmu tasrifnya. Tak nakal, ada huruf ya, huruf sakit, tidur mulu. Tak amaya, jadi tai. Ya, jangan tidur mulu itu. Ya, orang Betawi kayak tai lo, sudah tidur mulu. Ya, begitu. Memang paling hebat orang Betawi ya, paling hebat. Nggak ada kerjaannya aja tidur mulu jadi kerjaan, bener ya? Hah? Lu ya tidur mulu kerjaannya, kerja tidur aja jadi kerjaan kan? Itu Betawi hebat ya. Ya makanya Betawi di sini kotanya kota duit, iya kan?
Benar nggak? Iya, menuju bulan, meterin, duit nggak? Tadi banyak duit dari mana tuh? Allah Ta'ala sebab kata ahlu sunnah wal jamaah tuh. Mana firmannya? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Maidah nih. Kita buka ayat 25 nih. Ayat 35 surat Al-Maidah bunyinya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal ladzina amanu taqullah. Wahai harfun nida, aku panggil kemari orang-orang yang alladzi yang amanu. Tasrifnya ada amanu, ada wawu sama alif, pasti dia jamak, ya. Artinya dia lebih tiga dari orang. Nah, saya seperti begini, kita lebih dari tiga orang. Amanu, berarti apa tuh kita? Kita dipanggil di mari. Kalau bukan orang beriman, kalau bukan orang yang takut sama Allah. Tuh. Kalau nyari bini besok orang yang takut, ya, sama siapa? Sama Allah. Ribet ente kalau punya bini besok nggak takut sama Allah, habis ente dibecek-becek. Paham tuh maksudnya? Sama Allahnya berani, apalagi sama ente. Ente dibolong-bolongin sama bini ente. Hati-hati. Kalau udah kita cari sama orang yang bertakwa, takut sama Allah, begini. Sholat kagak, kayak ibarat apa? Tahu kucing sama ayam, bertahan mana? Bertahan ayam ente. Lihat ayam, cekernya aja manfaat, bener gak? Ente kan dikasih ceker dulu bapaknya ente, bener gak? Dikasih nggak pahanya? Udah gedean dikit, masih kecil, ceker doang. Apaan coba ayam yang kagak bertahan? Tanya. Bulunya buat kok, ayo dah. Apaan ya? Sampai cangkrangnya telur buat prakarya, betul gak? Telurnya buat magu, STMJ, susu madu telur jadi, jamu, apa lagi? Pupuk tuh, apaan aja? Ayam mah mantap bener. Apaan coba ayam? Hatinya ucus sekarang laku banget dijual kan? Hah? Tuh, ayam semua udah apa aja dah? Apa nih kagak ayam? Coba, sampai tainya dia berpandangan berkah gak ayam? Ayam paling berkah. Coba kucing, ya, dia tuh kucing, tainya itu udah ogah, betul gak? Tainya udah ogah. Apanya lagi tadi? Kalau tidur maunya di membel aja tuh kucingnya Pak Tarmin. Di membel maunya. Kalau bisa memajikan ya deh, benar gak? Apain lagi tuh? Ribetnya tuh, merusak tuh internet zaman dulu internet tuh pakai internet. Dia kawin, wah belauran belakang, wah ada turun. Pala kita kena tuh, mau kawin aja ribetin habis semua tuh rak piring lehem. Tapi tendang-tendangin lalu tuh. Apa? Kucing, ya. Kucing pernah mandi gak? Jarang, kalau bukan mandi kan yang mandiin. Bini kita kalau kagak sholat nggak apa, sholat kayak kucing. Serem gak tuh? Nah, ya, serem. Wabtagu ilaihi wasilah. Maksudnya apa wabtagu di sini? Ya. Di sini kita minta tuh kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman sama orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala yang disebut wabtagu, wawunya atau dan disuruh tuntut. Paham tuntut? Cari tuh.
Ini kita tawasul di mari disuruh cari kita yang benar. Di sini siapa yang punya? Awalnya si Anu dari keranggan, si Anu dibeli sama si Anu. Terakhirnya masabat min haitsu nabat, manabat min haitsu nabat. Kalau melihat orang itu guru, kalau melihat orang-orang yang alim, kalau melihat wali, bukan dulunya sekarang ya. Luar biasa. Paham tuh maksudnya? Kita wasilah tawasul di sini adalah disuruh cari kita di sini, wabtagu ilaihi wasilah. Cari tawasul yang benar gitu. Ya. Maksudnya bagaimana tawasul yang benar? Wajahidu, kudu jahid, sungguh-sungguh. Iya. Orang kalau enggak sungguh-sungguh ngaji kemarin malas ente. Kalau orang malas, Islamnya ditinggal. Nikmat Islamnya ditinggal. Gimana tuh? Mau ngaji kemarin apa? Lumayan nih dapat hobi kan, tahu berontak 200 piece, ya kan? Kapan lagi? Ntar ngaji mah di sini, besok lu ada. Yang jawab siapa tuh? Iblis. Bukan kita tuh. Kita tadi bertimbangin tuh. Ngaji di tempat Habib. Ini ada pesanan tahu 200 tusuk. Kan lumayan. Kalau saya tinggal 200 tusuk nggak mungkin dapat lagi nih katanya. Betul nggak? Tapi saya udah janji pengen ngaji sama Allah. Mana ya? Jawab dari iblis. Nah ngaji makan besok bisa. Iblis tipuannya kan hebat banget. Telepon dah Ustaz, maaf ya. Izin dulu Ustaz. Apa ini ada orderan? Ya kita kan namanya amal kan buat manfaat juga Ustaz. Cakep bener dah. Kita ditipu sama iblis tuh yang ngomong. Soalnya yang jawab tadi siapa? Iblis. Gampang Ustaz Nasr izin ikut ada iya. Iya. Nah, hati-hati itu. Wajahidu disuruh sungguh maksudnya. Ya. Fisabilillah. Kalau orang udah sungguh-sungguh di dalamnya kita jalan pun karena Allah. Bagaimana jalan karena Allah? Mau usaha kita karena Allah, mau bekerja kita karena Allah, mau nikah karena Allah, apalagi mau belajar karena Allah, semuanya namanya fisabilillah. Akhirnya la'allakum, kalian semua tuflihuna, asal katanya dia orang, engkaulah yang menjadi orang yang beruntung. Emang tawasul apaan? Tawasul itu hadiah. Hadiah berupa apa aja? Yang tadi yang antum amalin tuh. Baca tahlil, baca suratul Fatihah, baca surat Ikhlas, baca surat Alif Lam Mim Yasin dan sebagainya itu. Itu namanya tawasul, ya. Nyampe nggak tuh tawasul? Ke siapa? Orang yang hidup nyampe. Orang yang mati nyampe. Orang yang pengen punya rezeki diburu-buruin nyampe. Ya Allah, aku berwasilah melalui suratul Fatihah dengan asbab aku punya hajat besok mau ujian. Qabul. Baca suratul Fatihah 40 kali balik. Selama 7 hari abong kalau kata dikabul sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tahu jelas tawasulnya. Ini kita lagi tawasul sama siapa nih? Sama para walinya Allah. Kalau kita kan baru wali apa? Wali murid. Belum jadi wali Allah, tapi sifatnya jadinya bagus kita, ya. Dan itu luar biasa. Nah, tawasul itu berarti apaan?
hadiah. Makanya Nabi nggak disodakohin. Ya, ada yang ngomong nggak tuh? Tadi bid'ah kan? Wasilah, sampai bilang Allah berwasilah nggak? Allah berwasilah sama siapa? Malaikat, malaikat Jibril. Tadi barusan malaikat Jibril datang tadi, bilang tadi kepada aneh. Kata malaikat Jibril, aku datang menjumpai engkau. Inna Jibril atani faqala. Aku datang menjumpai engkau. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad, orang yang tolak al-badru tadi. Aku datang menjumpaimu. Apa dia bilang? Ya Muhammad, ini di dalam hidup kita ada 3 kepastian. Kepastian yang pertama, kita pasti pengen hidup berkah, betul nggak? Pengen hidup senang nggak? Ada yang mau hidup susah? Ada nggak mau hidup susah? Nggak ada. Tapi wali perasaannya susah, enak aja. Ente baru dikasih nikmat, ya nikmat sedikit banget, bebek. Aneh nggak setuju, antum ngomong dikit. Pak Hamid baru dapat obekan 2 miliar, Ustaz dikit banget ini. Aneh nggak setuju. Nikmat yang sedikit aja bisa jadi besar. Percaya nggak ente? Kalau Allah kasih, ya di situ dikasih katakan zalika, ini apabila ini kata Allah, apa ini yang aku lupakan, yang aku kasih engkau menjadi lupa. Nih pertama, orang sakit pasti dikasih lupa, betul nggak? Orang sakit dikasih nikmatnya 1 apa banyak? Satu. Kita dikasihnya sama Allah nggak banyak-banyak. Percaya nggak? Tanya yang tempat ambil. Mana Nabi sakit gigi? Sakit giginya atuh. Besar nggak tuh? Nggak dampaknya? Semua kuping ikut. Kalau boleh orang kencang dikit, udah rasanya mau jadi pung. Bener nggak? Tuh sakit giginya tuh. Apaan lagi? Badan meriang. Suruh makan yang paling enak. Jangankan anggur, mangap aja susah. Bener gak? Nih, nanya ini baru sakit gigi itu. Sakit gigi itu sakitnya luar biasa. Yang sakit tipes ditengokin. Bener gak? Cuman panas doang ditengokin. Sakit gigi semuanya habis. Kepala sakit, mata berair, muka pucat, wah macam-macam. Kagak ada nengokin itu sakit gigi. Hebat gitu. Itu bagaimana kalau Allah semua sakit gigi, ente semua sakit gigi, dihantam sama Allah. Kira-kira bagaimana? Paham tuh maksudnya? Jangan ngomong nikmat sedikit. Artinya antum berwasilah mengasih hadiah, jangan pakai bilang takut sedikit. Enak. Ustaz sedikit barang nikmat banyak takut sedikit ente. Salah ya. Ente kalau nggak ada air, lari, nggak ada yang ngasih air, coba. Lagi aus banget, udah hampir kayak apaan, dikasih air dikit aja. Boleh, mantap banget ya. Benar nggak? Itu begitu ya, wasilah kita. Artinya kita berwasilah ini merupakan salah satunya hadiah. Kita hadiahin. Bisa ini suratul Fatihah. Ustaz, hari ini mau nadir, baca dari mulai Al-Ikhlas sampai An-Nas, baca Alam Nasrah. Alam Nasrah atas saudara wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha jahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al yusri fa idza faragta ila rabbika minta sama Allah, ya Allah, aku berwasilah melalui kalimat ayat yang aku baca, hanya Engkaulah yang aku mohon. Ini bayi, hanya Engkau yang mentakdirkan keluar dengan mudah. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pembukaan 3 jadi 9 langsung. Benar nggak? Kemarin ada yang minta
di dalam kandungannya udah meninggal dunia, nggak mau dioperasi. Bapaknya nggak mau dioperasi, kalau bisa mah katanya keluar. Diminta sama Allah Ta'ala, udah apa nih yang dibaca? Ya udah, nanti kamu lurusin. Dan berkat wasilah yang dibaca oleh abahnya, dan anda ya Allah sebagai pengantar yang engkau wasilahkan, ini ayat Al-Nasr menjadikan keluar langsung. Begitu keluar emang udah meninggal, langsung dikuburin, udah nggak pakai diazanin lagi, ya. Jadi kalau orang yang udah meninggal begitu perlu dikekang nggak? Perlu dikekang nggak ya? Nggak perlu. Yang perlu anaknya raka aja. Hidup berapa jam? 1 jam. 1 jam. Perlu tuh dikekang, karena dia udah mengalami hidup. Kalau yang belum mengalami hidup keluar doang, itu kan sebabnya Allah kasih meringankan bagi orang yang minta bermunajat kepada Allah dengan tawassul. Bagi orang yang ini nggak bisa, harus kekal, karena dia udah mengalami hidup di dunia. Ya, kalau yang belum hidup di dunia, dia keluar dalam keadaan mati hidup di dunia kan? Nggak hidup kan? Jadi nggak wajib kekal. Kok jadi wajib sih kekal? Kan sunnah muakkadah, jika mampu wajib kan? Wajib. Jadi ini adalah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Begitu ya. Nah itulah yang disebut tawassul. Tawassul tujuannya kita untuk dilbarakati lil qurbihim ilallahi ta'ala wa bil a'mali salihin. Jadi apa tuh? Boleh kita bertawassul kepada siapa? Berhadiah kepada siapa aja? Nabi. Karena Allah aja bertawassul kepada malaikat Jibril. Allah bertawassul kepada malaikat Israil. Nabi bertawassul sama siapa? Para aulia, para walinya Allah. Wali bertawassul sama siapa? Ibadi sholihin, hamba-hamba soleh. Siapa? Ya ini, kita hamba-hamba soleh yang mau menghidupkan sunnahnya. Makanya orang ahli sunnahnya begitu, mau hidupin tuh. Biar jam berapa, nggak ada hitungan jam. Kenapa? Ini kita bertawassul. Ya. Siapa lagi yang bertawassul? Kita semuanya bertawassul. Kalau orang hidup bertawassulnya apa? Al-aqlu asyur. Jadi kalau kita orang yang hidup, tawassulnya kalau kagak makan kagak minum mati. Jadi tawassulnya makan sama minum. Enggak diceritain ayam kembuli daging kambing, makan sama minum. Jadi sederhana aja itu. Ingat, orang kaya yang aneh makannya yang sehari 14 kali, nggak ada cerita mau makan 14 kali, ya orang makan sama minum doang. Bener nggak? Ente tainya berharga nggak? Tai ente mau orang ngomong kaya apa? Kalau ente kagak bertawassul, tai ente nggak berharga. Ya nggak dihargai tainya. Tai aja nggak dihargai orang kaya yang begitu pelit, betul nggak? Ya di sini makanya adalah orang yang kagak pelit di sini. Ya kita bertawassul dulu. Ya insya Allah dengan tawassul kebaikan-kebaikan kita jadi berkah itu untuk menghadapi kehidupan di dunia yang malam ini. Ya, kita disuruh cari bersama Allah, ya Muhammad isma syi'ta, ya fa'innaka. Hai Muhammad, berarti buat siapa tuh? Dikatakan dia Muhammad buat siapa? Buat Nabi Muhammad adalah umatnya yang mencintai Nabi, bukan buat Nabi Muhammad doang. Makanya orang dalam pengertian matamin baca sholawat orang dikata bid'ah. Lah ente bacanya apa? Allahumma sholli ala tauqimin. Ya, kan cakep itu. Cakep enggak begitu? Cakep enggak Allahumma sholli ala tauqimin? Kan jelek. Yang bagus ya Allahumma sholli ala sayyidina. Kan cakep. Kagak ada selawat diganti. Dan kalau katanya kagak boleh baca selawat, berarti selawatnya diganti. Benar enggak? Kagak pantas mau ganti juga. Udah nggak bakal bisa, orang bukan ahli tasrif mah mau berubah. Biarpun itu namanya cakep juga nggak bakal bisa.
Saya Abdul Qadir Jilani nggak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Qadir nggak bisa. Tetap kagak enak itu udah. Ya, lagu-lagu apa? Anak kecil lagu selawat disuruh betik, betik. Apaan selawat? Orang lagi sholat, jikir aja yang diem. Lalu gue menyan, ya. Gue kesel tuh orang begitu katanya, ya. Orang yang namanya kehidupan ini kalau orang kagak tawasul nggak hidup dia nggak dikatakan orang yang nggak beriman, betul nggak? Tadi apa kalau orang hidup tawasulnya? Makan sama minum. Kalau doa makbulnya, kalau dia nggak tawasul, nggak dia baca kagak bakal makbul. Paham tuh? Beb minta doa beb. Anu begini beb, malah anu itu udah cekak beb, besok bayaran malah anu ya Allah, bayaran gojek duluan, kreditan juga duluan. Aduh beb tolongin aku. Lah kagak baca itunya, makbul. Lalu terus nyampe bobotnya juga gak bakal dikabulin, betul nggak? Tawasul, apa tadi tawasul? Hadiah, baca. Kita kudu baca. Kita bacanya tawasulnya melaluinya apa? Melalui ayat-ayatnya Allah dan kita hadir kemari namanya wasilah. Tuh. Wasilah apa? Nurnya, bukan nur Nabi Muhammad. Paham nih? Nurnya itu adalah kedekatannya para wali sama Allah. Misalkan Pak Tarmin wali, benar nggak? Kita minta wasilah nurnya Pak Tarmin. Tuh. Artinya minta dibawa ada tuh sama Pak Tarmin wasilahnya. Karena yang paling dekat Pak Tarmin antara dinding hati kita ini Allah sama Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kita berwasilah kepada nurnya Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Tuh, jadi tawasul sama wasilah. Kita udah tahu. Berarti apa tadi wasilah? Minta doanya dari para wali. Tapi hati-hati, kalau wali kita nih Habib Syekhan, jangan kita minta doa juga, ngeri juga. Kalau kita minta doa nggak kuat, ribet juga urusannya. Paham gak tuh? Dalam hati aja deh tuh. Ya, seandainya ini jadikan satu terbaik, ya insya Allah kita. Kalau kita minta saya jadiin begini, lah begitu dijadiin nggak kuat, repot juga. Tuh, ya. Jadi kita di sini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kudu paham. Tawasul itu berarti kita apa tadi? Tawasul hadiah, wasilah. Ya, kita minta apanya? Ya, minta dengan karomahnya bahwa Nabi dan para wali itu dekat sekali kepada Allah. Jadi dibawa ada permohonan kita. Ya. Nah, kita juga harus tahu yang namanya istighosah. Apa istighosah itu? Asal katanya isti itu kalimat, isti itu kan satu kata. Isti itu menjadikan satu tambahan, alif sama sin. Ya. Sin itu namanya disebut tambahan, huruf yang disebut tambahan. Itu nanti di belajarnya dia ada di tasrif sama nahu. Ya, asal katanya gosah. Gosah itu artinya bermohon, mengharap. Tuh, ya. Jadi tadi kita tawasul. Nah, istighosah ini artinya memohon pertolongan kepada para walinya Allah. Tuh disuruh minta, disuruh cari antum ke para wali. Ke Madura sono. Yang dekat, yang jauh, yang diparanin, yang dekat kagak tahu. Rugi nggak kita? Yang ke sono, ke Surabaya, kemana? Berapa duit ongkosnya? Juta. Lah bawa kemari kan cakep, bener nggak? Sama nggak tuh? Ya sama, wali-wali juga.
Bukan ente doang mau diudurin, bener. Dan iya, minta tuh kepada wali. Semoga apa tuh? Para walinya Allah itu adalah supaya dia itu mendoakan, atau di sini istilah itu segala muharamnya, nah minta dah tuh kepadanya. Akhirnya segala hajat kita dikabul. Apa itu hajat? Hajat kebutuhan. Nah sekarang coba bocah. Bocah, ente kebutuhannya apa sekarang? Beda sama orang tua. Betul nggak? Ente apa kebutuhannya sekarang? Duit banyak. Paket. Sedikit banget minta ya padahal. Kecil. Mencepek, benar nggak? Kecil. Coba orang tua. Kebutuhannya. Waduh. Punya ruwet dah, habis kayak benang kusut dah. Harbati udah, itu istighosah. Nah, ingat nih, istighosah kuncinya. Ingat ini. Kuncinya istighosah ente baca ya saman, ya saman, ya saman 3 kali, tahan nafas. Ya 1, 2, 3. Ya saman, ya saman, ya saman. Nah, tuh kuncinya tuh. Kalau udah antum baca itu, dia ya di hatinya para ulama-ulama soleh yang tadi para wali tadi itu doain antum. Syekh Saman itu paling dikabul doanya. Lagi belayar paling dikabul. Ente kan lagi belayar di dunia, bener nggak? Nyari apaan? Nyari keriduan Allah luar biasa. Gitu kan kagak dapat duit. Duh, Allah kagak. Oleh. Cakep banget sih emang. Iya. Ya Allah, aku ingin mencari keriduan. Gitu jalan bismillahirrahmanirrahim. Kagak dapat duit. Duh, tega banget Allah. Ya, hati-hati. Ya saman itu adalah istighosah. Kuncinya ya 3 kali antum baca. Ya saman, ya saman, ya saman, ya Allah. Semoga engkau ridho ya Allah dengan para wali yang aku sebut ini, dengan asbab saya wasilah bekerja. Aku minta ridhonya. Gak usah minta duit. Minta duit, udah minta duit dibatasin lagi. Ya Allah kalau bisa kayak anak muda tadi pakai tanya pakai cepet. Padahal mau dikasih sejuta, salah ente. Ya. Seredonya mbak gitu ya. Kalau bisa masih juta tuh kita besok gitu ya. Nah, tuh ya amin ya, itu adalah kita kalau berdoa dengan para walinya Allah supaya mudah dikabulkan kepadanya. Sebut di akhir dengan perkataan itu tahan nafas. Tahu artinya? Allah luar biasa. Ini ahli sunnah wal jamaah. Inti jangan nyari orang-orang yang pakai nebak-nebakin. Ini banyak sekarang nih, hati-hati. Di Google banget ya lihat. Inti nih orang besok rezekinya bakalan 3 kali lipat. Asal naruh duit kambing 4. Pala lu bumenyan. Bebek itu hati-hati. Sebut aja nih zikir. Ada para wali yang sah aja. Jangan yang agak sah. Paham ya? Bawas hati-hati itu di Google banyak banget lihat aja. Anak banyak dandanin orang miring yang ada ke rumah. Giliran kagak miring kagak ke rumah. Dia dasar ke rumah kita ada yang susah mulu, giliran senang malah agak, ya kan? Biarin katanya, biarin lah nanti orang miskin lah, terima aja udah. Ya. Wali begitu, sakitnya, wali susahnya, diam aja, sudah kayak ente, bener gak? Dikit aja ngoceh. No, lihat mah pendaringan terpayar, tinggal segitu-gitunya, udah mulai ini, gak usah ngeluh, wali, ikutin kayak wali. Ya Allah, apa katanya? Yughnihim min fadlih, yughnihim min fadlih. Hanya Allah yang ngapain? Yang ngasih cukupin antum.
Asal kalian tadi yang dipanggil iman dan takwa. Pantes rezekinya seret banget, bininya nggak pernah doain kalau lagi keluar. Orang mah doain tuh bini, ya nggak? Lagi keluar bismillahirrahmanirrahim, apa mau berangkat, doain, ini dicemburuin. Apa nih katanya? Ya lu terselingkuh lagi. Ini bagaimana mau berkah? Bener. Ya Pak, lagi gue doain gue kaya, lu kawin lah. Gue doain miskin, lu kebelakang. Mesti nggak tuh dia? Iya, itu gara-gara istighosa. Ya, tadi tawasul, yang kedua istighosa, terakhirnya tadi bertemu namanya wasilah. Yang ketiganya namanya istisqa bin nabiyyin. Istisqa bin nabiyyin itu isnya tambahin lagi, ya. Istisqa itu apa? Dia bermohon syafaat kepada Nabi. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi. Kepada Nabi Muhammad itu kita semuanya bahwa beliau itu memiliki yang namanya keutamaan besar daripada fadilah. Tahu fadilah? Kelebihannya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Banyak dah. Ente dikasih atu aja udah hebat banget. Nurnya, cahayanya Nabi Muhammad aja dikasih satu. Foto model mahal banget udah. Enggak? Tiba nunjukin mukanya yang ganteng banget Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling ganteng mukanya. Karena Nabi Yusuf. Mana? Waja'al hadan nurul Muhammadin sallallahu alaihi wa Yusufu ala wajhihi man ra'ani yuhibbuni mahabbati. Ya. Dan begitu dulu anak kasih istisqa itu artinya kita bahwa memiliki Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang mempunyai syafaat. Mana buktinya dia berselawat? Makanya orangnya suruh banyak baca selawat. Kata siapa tuh? Kata Allah. Mana dalilnya? Tuh kalau mau sholat Jumat lagi azan kedua, gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai kau baca selawat antu Nabi, Allah ngasih 10. Kita baca selawat Nabi 1, Allah ngasih 10. Luar biasa. Dah, itu begitu dah. Banyak baca selawat. Karena selawat ini adalah hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih, dia bisa menyebabkan keselamatan. Tuh, yang pertama. Keselamatan kagak bakal sulit orang baca selawat. Yang jadi sulit apa? Kagak pernah baca, kagak yakin. Selawat doang anakku juga bisa sepitik. Tuh. Karena dia kagak tahu tadi. 4 tuh ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari 4. Yang pertama tadi tawasul, yang kedua istighosa, dan yang ketiga wasilah. Yang ketiga istisqa, yang keempat wasilah bin nuri Muhammadin sallallahu alaihi. Wah, itu jadi kiai semua bakalan insyaallah. Dan baru kali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan sekabur siri ini menjadikan satu kebahagiaan kita dan semuanya yang hadir maupun yang sahibul bait, yang semua keluarga.